Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, yaitu belajar. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan materi kita pada hari ini. Baik anak-anak Ustaz sekalian, adapun materi kita atau pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu kita belajar mengenai surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Sebelum kita beranjak memulai materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian, kita akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu kita berawal dari surah An-Nasr. Yang pertama, kita membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca surah An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang pertama ini, perhatikan panjang bacaan berikut. Yang pertama, ja panjang 5 harkat atau 5 kali ketukan. Kemudian idza panjang 2 harkat atau setara dengan 2 kali ketukan. Kemudian yang selanjutnya ayat yang kedua, wa ra'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kha, pangkal tenggorokan atau keluar daripada tenggorokan. Yadkhulu. Kemudian dibaca ai, bukan ai. Wa ra'aitan. Wa ra'aitan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Huruf bertasdid dibaca rangkap atau ditekan, tidak ditahan. Saya ulangi, fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian yang keduanya, setelah kita bisa membaca daripada surah An-Nasr, kita juga bisa menghafal daripada surah An-Nasr tersebut. Ustadz mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ayat demi ayat terus kita ulang-ulang, insya Allah kita juga bisa menghafal daripada surah An-Nasr tersebut. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bisa membaca dan menghafal surah An-Nasr tersebut, maka kita juga bisa menulis ayat per ayat daripada surah An-Nasr tersebut. Maka dari itu anak-anak Ustaz sekalian, yang pertama yang harus kita cermati yaitu cara menulis penggalan surah An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Misal, idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan huruf ha, wa, ra di atas, posisinya agak ke bawah garis. Yang keduanya yaitu menyalin tulisan penggalan surah An-Nasr. Perhatikan bagaimana gurumu menulis penggalan surah An-Nasr. Lalu salinlah penulisan penggalan surah seperti berikut ini. Setelah kita bisa membaca, menghafal dan menulis daripada surah An-Nasr, kita juga
mesti tahu apa pesan-pesan daripada surah An-Nasr. Yang pertama, surah An-Nasr adalah surat yang ke-10 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Kemudian nama An-Nasr diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian pokok-pokok isi surah An-Nasr atau kandungan daripada surah An-Nasr yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai surah An-Nasr, kita meranjak pembahasan yaitu mengenai surah Al-Kautsar. Yang pertama, membaca kalimat dalam surah Al-Kautsar. Baiklah, Ustadz awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca surah An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan panjang berikut. Bos besar Sudirman ada Jadi kayak mierda. Turun mati lagi. Pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Huruf bertasdid. Apa itu bertasdid anak-anak Ustaz? Bertasdid yaitu ditekan, tidak ditahan. Contoh, fasol robbi. Kemudian ayat yang ketiga, inna sani'aka huwal abtar. Di mana letak bertasdid? Inna. Kemudian dibacaan inna juga dibaca dengung selama 2 ketukan. Kenapa dengung? Karena setiap nun yang bertasdid itu dibaca berdengung. Dengung itu memasukkan suara ke dalam hidung sehingga keluar suara yang nyaring. Selanjutnya kita juga bisa menghafal surah An-Nas Al-Kautsar cara mudah, yaitu menghafal secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal ayat tersebut. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Kemudian kita juga bisa meranjak yaitu menulis dalam surah An-Nasr. Setelah kita bisa membaca dan menghafal daripada surah An-Nasr, kita juga mesti bisa membaca menulis surah An-Nasr. Yang pertama, mencermati cara menulis penggalan surat Al-Kautsar, termasuk huruf-hurufnya. Misal, Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan huruf di atas. Ro dan wo posisinya agak ke bawah garis. Kemudian yang kedua, menyalin tulisan penggalan surah Al-Kautsar. Perhatikan bagaimana gurumu menulis penggalan surah Al-Kautsar. Lalu, salinlah penulisan penggalan surah seperti berikut ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bisa
membaca dan menulis serta menghafal daripada surah An-Nasr, kemudian kita juga mesti tahu pesan daripada surah Al-Kautsar. Yang pertama, surah Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Yang ketiga, nama Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kemudian pokok-pokok isi surah Al-Kautsar adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Kemudian yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendirikan sholat serta berkurban. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Mungkin sampai di sini yang bisa Ustaz sampaikan mengenai materi kita, yaitu Quran Surah An-Nasr dan Quran Surah Al-Kautsar. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.